Ini kisah Jenderal M. Jusuf yang langsung cari jalan pulang ke Indonesia usai mendengar G30 SPKI meletus di Jakarta. Jenderal M. Jusuf yang dimaksud adalah Jenderal Muhammad Jusuf yang kelak jadi Panglima ABRI, juga jadi salah satu jenderal yang berperan dalam keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Salim Said dalam bukunya, Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, mengisahkan, ketika G30 SPKI meletus di Jakarta, Jenderal Jusuf sedang ada di Beijing, Cina untuk memenuhi undangan pemerintah Cina yang akan merayakan hari jadinya. Menurut Salim, waktu itu M. Jusuf yang masih berpangkat Brigjen berada di Beijing sebagai bagian dari 600 pejabat tinggi Indonesia yang diundang pemerintah Tiongkok. Jenderal Jusuf datang ke Beijing dengan status sebagai menteri, yakni sebagai Menteri Perindustrian Ringan Indonesia di kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Menurut Salim, begitu mendengar kabar di Jakarta meletus gerakan 30 September, Jenderal Jusuf langsung mencari jalan pulang sendiri. Masih menurut Salim Said dalam bukunya, saat itu pemerintah Tiongkok dicurigai menghambat kepulangan para tamu dari Indonesia dengan alasan perlu waktu menyediakan pesawat terbang untuk rombongan besar dari Jakarta. Jenderal Jusuf pun mencari jalan pintas sendiri untuk pulang ke tanah air. Ia lantas naik kereta api lewat Guangdong, Cina. Jusuf berangkat sendiri naik kereta, lalu tiba di Hong Kong. Dari Hong Kong yang saat itu masih berstatus sebagai wilayah koloni Inggris, Jenderal Jusuf naik pesawat dengan tujuan Bandara Kemayoran, Jakarta. Saat itu Jusuf terbang sendiri ke Jakarta. Tidak ada tamu lainnya dari Jakarta yang berinisiatif pulang segera ke Jakarta. Begitu didengar ada huru-hara di Jakarta. Yang menarik, begitu tiba di Kemayoran, Jenderal Jusuf tidak langsung melapor ke Presiden Soekarno atasannya di kabinet. Tapi, ia langsung melangkahkan kaki menuju markas Kostrad. Markasnya Maijen Soeharto Pangkostrat saat itu yang sedang memimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Keputusan Jusuf langsung menuju Kostrad, lebih didasari pertimbangannya sebagai seorang tentara. Jadi, naluri tentara yang kemudian menuntun langkah Jusuf ke markas Kostrad ketimbang melapor ke Soekarno bosnya di kabinet. Tentang hal ini Salim Said menulis begini, keputusan Jusuf yang sangat jitu itu patut diduga bersumber pada insting politiknya yang tajam, yang menuntunnya berdasarkan keyakinan era Soekarno sudah akan berakhir, dan tahta bakal beralih ke tangan Soeharto, tulis Salim Said dalam bukunya. Terbukti, keputusan Jenderal Jusuf itu tepat, apalagi setelah ia berperan dalam kelahiran Super Semar. Surat perintah yang kemudian jadi senjata Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi para menteri serta perwira loyalis Soekarno. Di tengah kegalauan politik dan militer pasca Gestapo, nasib mujur hingga pada diri Jusuf. Ditemani oleh Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Jusuf berhasil mendapatkan surat perintah tanggal 11 Maret, Super Semar, dari Soekarno untuk Soeharto. Super Semar adalah senjata perkasa bagi naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kekuasaan, tulis Salim Said dalam bukunya. Setelah itu, karir M. Jusuf merangkak naik. Ketika Soeharto mulai berkuasa, Jusuf ditarik di kabinet. Ia diangkat jadi Menteri Perindustrian pada tanggal 29 Maret tahun 1978. Secara tak terduga, Jusuf diangkat jadi Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Padahal saat itu meski masih berstatus perwira aktif TNI, Jusuf sudah lama tak bertugas di lingkungan militer. Jusuf jadi orang nomor 1 di TNI sampai tanggal 19 Maret tahun 1983.